adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Shalom. Adik-adik apa kabar semuanya? Tante Niti harap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sekarang ini ketemu ada dalam pertemuan yang ke-8 dan ketemu materi ajar hari ini tentang gereja. Adik-adik, ketemu pembacaan di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Roma 1 ayat 17 dan Efesus 2 ayat 8. Nah adik-adik, sebelum ketemu membaca firman kebenaran Tuhan, mari ketemu berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau baik bagi kami ketika Engkau boleh jaga lindung pelihara kami sebagai anak-anak kepunyaan-Mu. Dan di saat ini, di hari Minggu, hari yang punya Tuhan, kami akan membaca berita kebenaran firman-Mu. Sebagai anak-anak kami mengaku sungguh kami lemah, kami tidak tahu, kami tidak dapat mengerti apa kata firman-Mu bagi kami. Untuk itu kami undang Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, kuasailah kami agar ketika kami membaca Alkitab, kami mendengar firman kebenaran ini, itu dapat menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami sebagai anak-anak untuk melangkah di tengah-tengah kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sebagai anak-anak telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, Roma 1 ayat 17 di bawah judul Injil itu kekuatan Allah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan pembacaan kita yang kedua yaitu Efesus 2 ayatnya yang ke-8 di bawah judul semuanya adalah kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Demikian firman Tuhan di saat ini. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pengertian protestantisme. Adik-adik, protestantisme ialah aliran dari luar gereja Roma Katolik dan Ortodoks Timur. Nah adik-adik, protestantisme itu dia berasal dari kata protestan. Nah protestan ialah orang-orang yang memisahkan diri dari gereja Roma Katolik setelah ada tindakan protes terhadap kebijakan gereja Roma Katolik yang mendatangkan keburukan bagi gereja. Nah adik-adik, protes ini dilakukan pada abad ke-16 oleh raja-raja di Jerman. Pada saat itu raja-raja di Jerman mereka memprotes dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh gereja Roma Katolik. Nah dari raja-raja itu juga mereka mendukung seorang yang bernama Martin Luther. Martin Luther dia merupakan tokoh reformasi yang menentang ajaran-ajaran Roma Katolik pada abad ke-16. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam latar belakang munculnya protestantisme. Reformasi Protestan adalah gerakan reformasi umat Kristiani Eropa yang menjadikan protestantisme sebuah cabang tersendiri dalam agama Kristen pada masa itu. Gerakan ini bermula pada tahun 1517 yang diperakasai oleh Martin Luther. Martin Luther dia mempublikasikan 95 tesis atau dalil. Dan itu berakhir pada tahun 1648 yang ditandai dengan perjanjian Westphalia. Westphalia yang meredakan perang agama di Eropa. Reformasi Protestan lahir sebagai sebuah upaya untuk mereformasi gereja Katolik yang diperakasai oleh umat Katolik sendiri. Umat Katolik waktu itu di Eropa Barat. Mereka menentang hal-hal yang menurut mereka adalah doktrin palsu dan malpraktik gerejawi. Khususnya mereka memprotes tentang penjualan indulgensi atau surat penghapusan dosa dan simoni atau jual beli jabatan rohaniawan. Yang menurut mereka atau para reformator itu merupakan bukti kerusakan sistematik hierarki gereja termasuk Sri Paus. Adik-adik sekalian, Martin Luther yang merupakan tokoh reformasi, sebelum melakukan reformasi itu sudah ada orang-orang yang melakukannya mendahului Martin Luther, yaitu
John Wycliffe, dan Jan Hus. Namun, reformasi Protestan terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 di Wittenberg, Saksonia. Martin Luther memakukan 95 tesis atau dalil pada daun pintu gereja semua orang kudus. Tesis tersebut memperdebatkan dan mengkritisi gereja dan Sri Paus. Nah, adik-adik, tanggal 31 Oktober itu diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengar masuknya Protestantisme. Adik-adik, masuknya Protestantisme di Indonesia ini dibawa oleh bangsa Belanda. Adik-adik, pada hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 1605, pertama kali awak kapal Belanda VOC mengadakan ibadah di darat. Dan ibadah ini bertempat di Benteng Victoria. Benteng ini direbut dari bangsa Portugis. Dan benteng ini diberi nama Victoria oleh bangsa Belanda. Adik-adik, pada tanggal 27 Februari tahun 1605 ini, itulah pertama kali Laksamana turun ke darat dan beribadah di Benteng Victoria. Nah, adik-adik, ibadah ini merupakan ibadah perdana yang dilakukan di Maluku dan di Asia. Adik-adik, kalau adik-adik tahu Benteng Victoria itu akan ada di sebelah Lapangan Merdeka. Adik-adik ingat bahwa itu benteng itu pernah terjadi ibadah, pertama kali ibadah Protestan. Nah, adik-adik, tanggal 27 Februari itu akhirnya diperingati sebagai Hari Ulang Tahun GPI atau Gereja Protestan di Indonesia. Adik-adik, ibadah perdana yang dilakukan di Maluku bahkan di Asia itu dipandang sebagai permulaan sejarah Protestantisme di kawasan ini. Adik-adik, Protestantisme ini disebarkan dengan cara membuka gereja Protestan di Batavia. Sesudah itu di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan di Kepulauan Timur. Gereja pada saat itu bernama Indische Kerk dan menjadi gereja negara. Kemudian berubah juga menjadi GPI atau Gereja Protestan di Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah dengan berbagai adat istiadat, bahasa, maka berdirilah GMIM pada tahun 1934. Adik-adik, GMIM ini adalah Gereja Masehi Injili di Minahasa. Pada tahun 1935 GPM berdiri. Sebagai adik-adik tahu, GPM adalah Gereja Protestan Maluku. Nah, kemudian pada tahun 1947 Gemit, Gereja Masehi Injili di Timor. Dan tersisa gereja-gereja yang ada di bagian barat, maka akhirnya dinamakan GPIB atau Gereja Protestan Indonesia di bagian barat. Demikian ketumpu materi di saat ini adik-adik. Semoga adik-adik semua boleh mendengar dan memahami apa yang Tantan itu sudah kasih di saat ini. Adik-adik sekalian, sebelum ketum mengakhiri akan ketum punya kegiatan di saat ini, mari ketum berdoa. Kembali lagi kami boleh menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, karena Engkau begitu baik bagi kami ketika Engkau boleh jaga lindung pelihara kami dari hari ke hari hingga kami boleh ada lagi sampai saat ini. Terima kasih Bapa ketika di hari ini firman kebenaran yang telah kami dengarkan sebagai anak-anak, biarlah kami dapat mengerti, memahaminya Tuhan, untuk melanjutkan kehidupan kami di hari depan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, kiranya Tuhan datang, Tuhan berkati akan mereka semua dimanapun mereka berada. Tuhan tolong jaga lindung pelihara mereka, Tuhan kasih hikmat kebijaksanaan kepada mereka, Roh Kudus tetap menuntun menyertai mereka, agar mereka tetap dapat bertumbuh dewasa dalam iman dan pengharapan yang berasal daripadamu Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pendidikan dari anak-anak ini Tuhan. Tuhan tolong jaga lindung pelihara mereka dengan pendidikan mereka, berikan Roh Kudus, roh kepintaran kepada mereka, roh ketekunan kepada mereka, agar mereka tetap setia, tetap tekun untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak sekolah, demi dan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi mama dan papa dari anak-anak sekolah minggu ini. Tuhan tolong berkati mereka sebagai mama dan papa. Tuhan kasih hikmat, kebijaksanaan, Roh Kudus tetap menuntun menyertai mereka, agar apapun yang mereka lakukan dalam mendidik, mendewasakan akan anak-anak kepunyaan Tuhan ini, mereka dapat melakukannya dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami sebagai guru sekolah minggu. Tuhan kenal kami dengan seluruh latar belakang kehidupan kami. Kami bermohon Tuhan tetap menjaga, melindungi kami dengan kasih setia Tuhan. Roh Kudus tetap menuntun menyertai kami, agar kami dapat menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru sekolah minggu dengan baik dan benar, demi dan untuk kepujian nama Tuhan. Lalu Bapa, ini doa dan permohonan kami di hari ini. Kami mohon ampun atas salah dosa yang kami lakukan. Lalu doa ini kami bawa bukan dengan nama lain, tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kami umat manusia. Kami boleh berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Akhirnya sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mohon berkat penyertaan bagi kami. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dituntun oleh Roh Allah yang kudus, selalu dan senantiasa menyertai memberkati kami semua, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.